Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam hukumnya wajib, makanya jangan dikacangin. Saya ulangi sekali lagi, yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan juga saya hormati Bapak Ramli Dinata, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknik Khutbah dan Ceramah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kesehatan untuk beliau agar beliau dapat membimbing generasi-generasi selanjutnya. Yang membanggakan dan juga saya banggakan seluruh rekan seperjuangan saya yang sedang memperjuangkan gelar sarjana pendidikan, baik dari desa maupun kota, baik pria maupun wanita, baik tua ataupun muda. Semogalah kita semua senantiasa diberi limpahan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menyelesaikan studi kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai mukaddimah perjumpaan kita pada kegiatan yang berbahagia ini, kiranya tak ada kata dan ungkapan rasa yang dapat saya persembahkan melainkan sanjung madah dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta yang merajai alam semesta, yang dimana kita semua senantiasa diberi limpahan rahmat, hidayah serta taufik sehingga kita dapat beradu pandang pada kegiatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kegiatan yang sedang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan limpahan ridho serta dapat dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Butiran mutiara salat bertanduk salam semoga senantiasa terhatur dan tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah tokoh sentral pembaharu manusia yang bermultitalan. Berkat perjuangan beliau, kita semua terselamatkan dari bahtera kegelapan. Berkat kegigihan perjuangan beliau berhasil dalam ekspansi besarnya, yakni mereformasi kelamnya kehidupan jahiliyah menuju suatu tatanan kehidupan yang sistematis, yang bertendensi sifat konsep Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan aturan yang tersirat sebagaimana telah termaktub dalam ajaran sucinya. Mudah-mudahan tetesan barakah dari beliau senantiasa mengiringi langkah kita dalam menapaki alur kehidupan yang indah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menuai genggaman syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sejarah yang telah lampau yang mewajibkan kita untuk mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW tercatat sebagai Nabi yang paling berhasil dalam melaksanakan tugasnya dalam mengemban risalah Allah dalam waktu yang singkat dengan resiko yang berat, namun pengaruhnya sangat luas dan terus berlaku hingga sekarang, bukan sesaat. Dengan keberhasilannya yang luar biasa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya meneladani akhlak Rasulullah yang mulia serta mengamalkan ajaran beliau. Apa sih pentingnya meneladani akhlak serta mengamalkan ajaran beliau? Dengan meneladani akhlak mulia serta mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, kita semua akan terhindar dari sindrom yang namanya ngaku-ngaku. Apa itu sindrom ngaku-ngaku? Sindrom ngaku-ngaku adalah ngakunya muslim tapi siapapun dicaci, dimaki, dibenci. Ngakunya muslim tapi terjerat kasus korupsi. Ngakunya muslim tapi harta hasil mencuri. Ngakunya muslim tapi kelakuannya kayak banci. Lari dari masalah, kabur dari tanggung jawab.
Padahal pengadilan yang seadil-adilnya telah berdiri tegap menanti di akhirat dengan waktu yang tepat. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia yang fokus pada tujuan diciptakannya, kita memerlukan suri teladan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan, yakni menjadi suri tauladan yang baik untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-ayah Sadaqallahul Azim, Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang seharusnya menjadi suri teladan bagi kita. Karena atas izin Allah, kepribadian beliau telah berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menghijrahkan diri mereka ke dalam kehidupan yang benar-benar diridhoi Allah. Kepribadian beliau langsung menerjemahkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Ajaran yang beliau sampaikan langsung beliau contohkan dengan sikap dan perbuatan. Oleh karena itu, ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Ya Sayyidah, bagaimana akhlak Rasulullah itu?" Dengan singkat beliau menjawab, akhlak beliau akhlak Al-Quran. Jadi, di sini kita akan membahas beberapa akhlak Rasulullah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kita dapat meneladani cintanya kepada Allah dan berjiwa sosial yang tinggi. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah begitu sangat besar, sehingga mengalahkan cinta beliau kepada selainnya. Ini yang beliau ajarkan dan contohkan kepada para sahabat pada waktu itu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Begitu juga seharusnya dengan kita. Kita harus cinta kepada Allah melebihi cinta kita kepada selainnya sebagai bukti keimanan kita kepadanya. Seorang mukmin tidak akan mungkin mencintai sesuatu di dunia ini jika sesuatu itu tidak dicintai oleh Allah. Sebagai contoh, orang tua akan mencintai anaknya jika orang tua itu yakin anak tersebut memang pantas untuk dicintai Allah. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pada saat yang bersamaan kita juga mencintai yang tidak dicintai oleh Allah. Jadi, bukti keimanan kita adalah mencintai Allah dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kita diwajibkan untuk meninggalkan sesuatu yang memang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat kita pelajari dari cinta kepada Allah dari Rasul Muhammad SAW. Selanjutnya, berjiwa sosial tinggi. Beliau sangat mencintai orang yang lemah, yakni orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan, termasuk orang-orang yang lemah dalam sisi harta. Rasulullah SAW dikenal sangat rendah hati di hadapan sesama muslim. Sikap lemah lembut dan kasih sayangnya menjadi ciri khas dari kepribadian beliau. Dan hal itulah yang diutamakan oleh beliau. Namun, beliau bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang yang melanggar hak-hak Allah dan tidak ada kompromi dan toleransi bagi mereka. Itulah beberapa akhlak mulia Rasulullah SAW yang patut kita teladani dan kita laksanakan. Yang diantaranya mencintai Allah melebihi cinta kita kepada selain Allah, dan berjiwa sosial tinggi kepada sesama manusia.
Sebagai manifestasi dari rasa cinta kita kepada beliau, tentu kita ikuti apa-apa yang telah menjadi ajaran-ajaran beliau. Sehingga beliau pun menjadi cinta kepada kita. Karena barang siapa yang dicintai oleh beliau, sementara dia beriman kepada Allah, tentu ia akan dapat bersama beliau di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Semogalah kita menjadi salah satu umat yang dicintai oleh beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian tadi rangkaian kalimat yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada kekeliruan yang sengaja ataupun tidak sengaja saya lakukan, saya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Pak RT pandai bersiwah, sulap dimainkan di tengah sawah. Salam penutup yang tak terjawab, saya ulangi mohon untuk dijawab. Akhiru kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.